Selamat pagi teman-teman. Selamat beraktivitas yang mau beraktivitas. Shalom. Saya buka live TikTok pagi ini untuk tema yang ada di layar ini. Kita diskusi lagi pagi ini. Yang mau bergabung untuk diskusi atau ngobrol santai silakan. Yang mau bergabung jangan lupa di tap-tap layarnya dan di-share sebanyak-banyaknya ke teman Anda ya. Oke, diskusi lintas agama kita mulai dibuka. Silakan yang mau bergabung. Oke, acara ini terselenggara berkat sponsor utama kita yaitu Sampurna Karetek. Silakan yang mau bergabung. Pagi-pagi sudah kedatangan Mary Jane. Luar biasa ini. Selamat pagi, Pak Andrew. Ya, pagi Mbak Mary Jane. Tumben nih pagi-pagi sudah berkeliaran. Andrew, begini, saya mau menjelaskan sesuatu ya. Ini mengenai kitab Wahyu yang kemarin belum sempat dibahas itu, mengenai perang akhir zaman, mengenai kitab Wahyu 12 ayat 7, mengenai perang naga dan perang akhir zaman. Di situ kamu bisa dijelaskan, menjelaskan maksudnya? iya, Kamu bisa menjelaskan maksudnya? bisa. Jadi begini, Silakan. nanti kan di akhir zaman Yesus itu akan turun. Akhir zaman itu maksudnya menjelang kiamat. Kalau menurut Al-Quran dalam surah Az-Zuhruf itu dijelaskan bahwa Isa Al-Masih, Isa Ibnu Maryam akan menjadi tanda-tanda datangnya kiamat. Jadi menurut hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh hadis Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad dan Abu Daud. Di situ dijelaskan bahwa masa tinggal Nabi Isa alaihissalam atau Isa ibnu Maryam di bumi itu 7 tahun menjelang kiamat. Jadi di situ dalam 7 tahun itu ya ada yang meriwayatkan bahwa Isa alaihissalam atau Isa ibnu Maryam ini akan menikah. Tapi itu hadisnya doif, lemah. Apa doib? Kok Artinya masih lemah. Ya kenapa Hadisnya lemah. disebutkan kalau lemah? Ada juga yang meriwayatkan bahwa Isa ibnu Maryam ini akan datang menjelang kiamat itu dia akan selama 50 tahun, 40 atau 50 tahun. Jadi kan saat pengangkatan Isa ibnu Maryam ke langit itu kan pada usia 33 tahun diangkat ke langit. Kemudian dia akan datang lagi menjelang kiamat itu 7 tahun. Nah, di sini dijelaskan itu kan Isa ibnu Maryam akan datang pada saat kondisi dunia ini sedang perang. Tahu dari mana perang? Emang ada di situ ditulis perang? Itu dalam kitab Wahyu 12 ayat 7 itu kan di penglihatan Yohanes itu kan. Nah, kan tadi ngomong Isa, kok jadi ke Wahyu lagi? Gimana sih? Ya ini mengenai perangnya, perang. Iya perang tadi bahas Isa, terus sekarang ke Wahyu. Ini yang mana yang benar? Mau dibahas yang mana sebenarnya sih? Bingung saya. Ya begini kan aku katakan begini ya. Kalau Isa berarti ngambil referensinya di Quran dong, jangan di Alkitab. Kalau Ya, ngebahas Wahyu, ya Wahyu lah. Itu mengenai perang akhir zaman. Isa nggak ada di Wahyu. Masalahnya saat perang akhir zaman itu Isa ibnu Maryam atau Yesus ibnu Maryam itu akan turun mana ke ada bumi. Isa Yesus itu? Di mana Isa itu Yesus? Marijan ini lagi ngelawak aja. Isa ibnu Maryam. Iya, Isa kan di Quran, mana ada di Wahyu nama Isa. Kalau di Wahyu mungkin tukang cendol itu di Alkitab. Bukan tukang cendol, aduh. Nggak ada soalnya di Wahyu itu nama Isa. Ya berarti tukang cendol. Kalau nggak ada. Cendol.
Di situ kan Wahyu 12 ayat 7 kan mengenai perang naga kan, perang di langit sama perang di bumi. Nah, di bumi Iya, perang, di iya, langit perang. Nah, iya. saat perang di bumi Terus itu lewat Isa ya, jualan cendol gitu Yesus maksudnya. putra Ibnu Maryam itu turun. Itu kan menceritakan mengenai perang akhir zaman di kitab Wahyu 12 Iya, ayat 7. Isa di Wahyu ngapain jualan cendol? Perang. Sorga. Itu kan dia turun ke bumi Nggak ada untuk nama Isa, menyelesaikan mungkin perang. jualan cendol kali di situ mungkin maksudnya. Kok jualan cendol sih? Mana ada Iya di jualan Wahyu, cendol? coba di mana saya buka di Wahyu ada nama Kamu Isa. bukalah kitab Jangan-jangan Wahyu memang tuh jualan cendol apa 12. jangan cireng. Jualan cireng. Mana ada jualan cireng? Iya lagian kamu ngomong Wahyu tapi nama Isa. Coba saya baca dulu di Wahyu Sekarang gimana coba gini saya loh buka. ya. Isa sama Yesus itu hanya permainan bahasa aja. Bukan Kalau permainan di Arab bahasa. itu Itu jelas dia kok di tidak bisa Alkitab bicara tulis nggak dengan ada. ya. Sekarang ibunya aja lah kita ngomong Isa ibnu Maryam lah, dah Nama Yesus ibnu Isa Maryam kalau karena mungkin dia di anaknya Quran mungkin Maryam ya. ada. Isa Oke, ibnu Maryam ya, Maryam saudaranya ya. Musa ya. Saudaranya Musa Ya, dan Harun saudaranya ya. Musa, Harun. Saudaranya Musa. Oke, saudaranya Oke. Musa, Ya, Harun. Berarti kakeknya di namanya zaman Musa ya. Harun. Berarti Isa lahir di zaman Musa kan? Musa, Zaman Firaun kan? Oke, silakan. Ibnu Maryam ya, kita tulis Ibnu Maryam. Mm-mm. Jadi diriwayatkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW ya, dalam Imam Ahmad. Hadis Muslim ini saya bacakan hadisnya ya, aku pakai dalil ya daripada nanti aku dikatakan mengarang ya. Hadis riwayat Muslim ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad dan Abu Dawud. Itu dijelaskan bahwa Isa alaihissalam akan datang menjelang kiamat. Ya, akan kembali datang untuk menjelang kiamat. Masa tinggal di bumi menjelang kiamat itu 7 tahun. Karena usia dia 40 tahun. Jadi kalau diperhitungkan kan usia dia waktu diangkat kan 33 tahun. Jadi sisa 7 tahun lagi. Oh gitu. Udah turun jadi itu. menjelang Itu kiamat udah itu masih 33 tahun itu umurnya. Kan dia diangkat ke Kan dia langit turun itu nih kan kan? 33 tahun. Terus turun lagi 33 tahun gitu. Enggak, turun lagi 7 tahun. Masa tinggal di bumi Iya kan 7 tahun berarti lagi. umurnya Jadi 33 juga usia kan dia tetap. tuh usia dia tuh 40 tahun gitu loh. Oh, dia pas turun udah 40 tahun naik. Ya, ada Berarti sekitar ada 7 yang tahun di langit meriwayatkan ya. 40 tahun, ada meriwayatkan 50 tahun, sekitar itu, Oh, antara gitu 40 ya. sampai 50 tahun. Oke, siap. Jadi itu dia akan menikah. Di akhir zaman ini dia akan menikah Oh, menjadi turun cuma buat mau menikah gitu, turun ya dari langit. enggak, dia akan membunuh Terus? Dajjal. Kan itu kan dia turun Ah, saat kondisi perang. Kan iya kan aku udah perang, ngapain lagi belum, sibuk-sibuk ini perang nikah? akhir zaman lagi. Jadi ini perang semacam perang dunia ketiga gitu. Iya coba bayangin Sekarang ya, kan ini udah mau akhir perang. zaman dia. Sempet-sempetnya itu Nabi itu nikah di akhir zaman. Itu setelah perang selesai. Tapi ini hadisnya doif, Iya, lemah. iya, Hadisnya tapi lemah. coba kenapa lemah dipakai sih? Bingung saya. Hadisnya Lemah lemah, dipakai doif. juga. Belum Iya tentu udah dia akan. doi lemah, tapi dipakai juga gimana? Ya tapi itu doif, masih lemah, belum. Iya kenapa Kan dipakai kita gitu Mary nggak Jane? mungkin memprediksikan orang kondisi lagi perang kok dia menikah ya kan? Iya coba bayangin ya Mary Jane ya. Ini mau akhir zaman ini. Ini orang udah mau pada mau Udah mau mati mati semua nih, udah mau semuanya. diangkat ini. Ya kan? Kan Tapi kan aku sempat-sempatnya bilang Nabi apa? Isa mau Hadisnya nikah. lemah. Hadisnya lemah. Iya, kan tadi kan Mary Jane bilang nih Nabi Isa turun membunuh Dajjal terus habis itu nikah. Kok sempat-sempatnya akhir zaman tuh Nabi Isa nikah gitu loh. Akhir Karena zaman loh ya. karena begini ya, Itu orang menjelang manusia udah punah Isa itu, ibnu udah Maryam nggak tahu itu seperti apa. gini, Isa ibnu Maryam itu kan akan menyelesaikan perselisihan di antara umat manusia. Perang-perang itu Iya, akan akhir zaman kan. diselesaikan sama Isa. Akhir zaman ini Jadi kan. selama 7 tahun itu dunia ini akan aman damai gitu loh maksudnya. Oh aman damai ya. Di Iya, akhir zaman malah aman damai ya. akan istilahnya. Pening kepala saya langsung gimana akhir zaman Tapi itu damai. diriwayatkan dia.
Masa hidupnya Diriwayatkan antara doib lagi. 40 sampai 50 tahun. Hadisnya doib lagi ya. Nggak masuk akal gini loh Mary Jane. Sempat-sempatnya si Isa ini udah turun membunuh Dajjal, sempat-sempatnya dia mau kawin. Udah mau akhir zaman, sempat-sempatnya dia kawin. Gimana tuh Mary Jane? Masih sempat aja mikirin kawin. Coba gimana Mary Jane? Bayangin. Ini dia membunuh Dajjal nih. Tuh, udah berantem nih. aduh, ada aja Mary Jane ngasih penjelasannya kok begitu sih, masa sempat-sempatnya nggak bisa turun dari langit nih, kucuk mau bunuh Dajjal, udah dipukulin di Dajjal sampai mati. Habis itu dia pesta-pesta nih ya buat kawin ya, menikah. Cemananya ini macam apalah ini, cerita apa ini begini. Ada aja Mary Jane ceritanya. Sempet-sempetnya di akhir zaman dia kawin. Cuman nih? Pening. Mana Mary Jane? Naik Mary Jane. Mary Jane juga bawa hadis doib pula yang dibawa. Aduh, cuman aja. Udah hadis doib, dia kawin lagi sisa. Sempet-sempetnya dia kawin. Masa akhir zaman sempet-sempetnya dia mikirin kawin. Aduh, pening pala dah. Hasratnya kayaknya nggak terbendung habis membunuh Dajjal gitu. Gairahnya timbul gitu. Aduh, apa ini? Silakan yang mau bergabung. Masuk Bang Jo, sini Bang Jo. Aduh. Ada aja hadis doib pun dibawa.
Kak Ros? Apa kabar Kak Ros? Nggak jelas ini filmnya. Lebih nyaman dari Rumah Artis. Hai YouTubers, selama ini kita mengetahui jika mobil adalah kendaraan yang mampu mengantarkan seseorang dari tempat satu ke tempat lainnya. Namun, bagaimana jika mobil tidak hanya berfungsi mengantarkan saja, melainkan bisa juga dijadikan sebagai sebuah rumah berjalan dengan fasilitas mewah? Saat ini, banyak mobil yang berhasil diubah menjadi rumah berjalan, yang memudahkan pemiliknya untuk bisa beristirahat dengan nyaman. Bahkan beberapa di antaranya telah diubah agar memiliki fasilitas layaknya hotel berbintang. Berikut daftar mobil rumah tercanggih dan paling mewah dengan fasilitas hotel bintang 5. Mad Maxus Motorhome, salah satu mobil rumah hasil rakitan karoseri di Indonesia. Selain fasilitas layaknya rumah, mobil Mad Maxus Motorhome juga dilengkapi dengan sumber tenaga mesin diesel VM Motoric Command Rail Intercooler Turbo berkapasitas 2.500 cc yang dikombinasikan dengan sistem transmisi manual 5 percepatan. Tidak hanya itu, mobil berjalan ini juga memiliki dimensi panjang sekitar 5,7 meter, lebar 2,3 meter, dan tinggi mencapai 2,3 meter. Liberty Coach Fairfax Edition RT, mobil rumah tercanggih dan paling mewah dengan fasilitas hotel bintang 5 selanjutnya adalah Liberty Coach Fairfax Edition RT. Jika dilihat secara keseluruhan, tampilan luar mobil rumah termewah ini hampir menyerupai bus-bus yang ada di Indonesia. Akan tetapi, ketika masuk ke dalamnya, semua orang akan terkejut dengan kemewahan tata ruang, fitur, serta fasilitas mobil tersebut. Mobil rumah termewah di dunia ini sudah disertai dengan adanya fasilitas ruang santai, dapur, kamar tidur berukuran besar, TV LED 60 inci di luar ruangan dengan beberapa icon custom. Hal ini memungkinkan penggunanya untuk bisa mengontrol semua fitur di dalam mobil tersebut hanya dengan satu sentuhan. Menurut fitur resminya, mobil berjalan ini dijual dengan kisaran harga mencapai 2,2 juta dolar atau jika dirupiahkan hampir setara 32 miliar rupiah. Harga tersebut menunjukkan betapa seriusnya mobil karakter Liberty Coach ini dibuat. The Furion Elysium, mobil rumah tercanggih dan paling mewah dengan fasilitas hotel bintang 5 selanjutnya adalah The Furion Elysium, yang disebut-sebut sebagai mobil anti termahal, yakni dengan kisaran harga mencapai 37 miliar rupiah. Hal ini karena mobil satu ini dilengkapi dengan adanya helipad sekaligus helikopter di atasnya. Diketahui jika mobil yang dibuat oleh perusahaan RV atau Recreation Vehicle Furion ini sangatlah populer di Amerika Serikat. Jadi mobil rumah termewah The Furion Elysium punya berbagai macam aspek kelengkapan rumah pada umumnya, mulai dari bak mandi air panas di bagian atas hingga layar TV berukuran 75 inci, sistem lampion sebagai penghangat ruangan, serta adanya kamar tidur besar dan dapur yang sudah disusun begitu rapi. Selain itu, mobil yang dijuluki Elysium RT ini juga dibuat dengan dimensi lebar mencapai 3 meter dan panjang sampai dengan 15 meter. Dimensi yang cukup luas tersebut dilengkapi dengan jendela yang nantinya dapat menonton ke bagian luar dengan teknologi streaming otomatis. Elemen Palazzo, mobil rumah tercanggih dan paling mewah dengan fasilitas hotel bintang 5 selanjutnya adalah Elemen Palazzo. Menjadi salah satu mobil rumah termewah yang diincar oleh para miliarder dunia,
Belum bisa gue download ini. Ntar dulu. Akhirnya dulu deh.